Ibadah haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial untuk melaksanakan perjalanan suci ini. Ya, setidaknya sekitar 2 juta umat muslim di dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji, tak terkecuali bagi jemaah haji asal Indonesia. Bagaimana tidak? Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tahun ini Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 jemaah haji. Angka tersebut terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus serta petugas haji. Belakangan, Indonesia juga mendapat tambahan kuota sebanyak 8.000 jemaah haji sehingga total kuota haji tahun ini sebesar 229.000 jemaah. Meski terbilang besar, kondisi ini tampaknya belum mampu menekan lamanya waktu daftar tunggu keberangkatan jemaah haji di tanah air. Lantas, bagaimana idealnya penyelenggaraan haji di negeri ini dan kebijakan apa saja yang telah dibentuk DPR RI untuk menanggulangi persoalan tersebut? Dalam episode kali ini, tim Rumah Parlemen berkesempatan mengikuti agenda kegiatan tim pengawas ibadah haji DPR RI untuk memantau langsung pelaksanaan ibadah haji di Kota Suci Mekah sejak pertengahan Juni lalu. Sedikitnya ada 40 orang anggota DPR RI dari lintas komisi berangkat ke Arab Saudi untuk melakukan pengawasan secara lebih detail terkait pelaksanaan ibadah haji Indonesia tahun ini. Kunjungan ini sekaligus untuk memastikan keberadaan sejumlah fasilitas bagi jemaah haji Indonesia baik di Madinah maupun di Mekah. Seperti fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, penginapan, sumber daya manusia, hingga fasilitas catering. Maklum saja, dengan mengusung tagline ibadah haji ramah lansia, pelaksanaan haji tahun ini menjadi perhatian sejumlah pihak. Medi Nugroho, jurnalis TVR Parlemen yang ikut serta dalam rombongan menemui anggota tim Muas Haji DPR RI untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan haji tahun ini. Tahun 2023 ini pemerintah memberangkatkan 221.000 jamaah haji Indonesia ditambah 8.000 jamaah khusus. Dengan tagline Haji Ramah Lansia, apakah memang benar-benar akan berjalan dengan baik? DPR RI telah membentuk tim Was Haji tahun 2023 yang terbagi menjadi 2 tim, yaitu tim pelaksana dan tim pengawasan. DPR akan langsung terjun melihat langsung pelaksana di lapangan, baik itu di pemondokan haji, di tempat pelayanan kesehatan, dan juga lansia berada, baik itu di penginapan maupun di area-area ibadah. Juga akan melihat langsung bagaimana petugas haji di lapangan memberikan pelayanan terhadap lansia di Mekah ini. Saat ditemui di Mekah, Rahmat Handoyo, anggota tim Was Haji DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan mengungkap sejumlah temuan penting selama berada di Mekah. Apakah memang dari sisi pelaksanaannya sudah bisa berjalan dengan baik? Pelaksanaan haji kali ini memang cukup bagus ya. Terlebih dengan tagline pemerintah yang untuk haji kali ini adalah ramah lansia. Kenapa ramah lansia? Karena memang 30% warga kita yang mau menunaikan haji ini adalah para lansia kita. Dan itu saya kira ada bentuk kepedulian negara untuk memberikan kepedulian terhadap lansia kita itu. Namun meskipun sudah cukup baik, ada beberapa catatan-catatan yang harus kita kritisi ya untuk proses penyempurnaan. Namanya kita kan datang ke sini untuk memberikan satu fungsi pengawasan. Apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan harapan kita, kemudian apa yang perlu disempurnakan dalam rangka untuk perbaikan di masa depan. Rahmat menyebut persoalan pendamping, utamanya yang bertugas di sektor kesehatan, menjadi bagian yang begitu penting. Maklum, saat ini jumlah pendamping yang tersedia dinilai belum memadai. Ya kalau secara ideal kita memang belum ideal, tetapi karena itu adalah pendamping itu ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi, tentu adalah apa yang sudah kita dapatkan dari 4.000 sekian pendamping haji yang ada di Arab Saudi itu tentu harus bagaimana kita optimalkan. Sedangkan jumlah nakes kita baik itu dokter kemudian perawat itu mencapai 56%. Suatu angka yang saya kira sudah cukup bagus, tetapi memang kalau dari sisi perbandingan 1 dibandingkan 50 itu masih dirasa masih belum memadai. Selain itu, ketersediaan obat-obatan di sejumlah fasilitas kesehatan juga menjadi sorotan tim Was Haji DPR RI. Ada beberapa catatan setelah saya menemukan yang ada di jamaah yang ada di hotel maupun kloter itu,
ada yang perlu penyempurnaan. Ada beberapa obat-obatan yang saat ini penyakit yang musiman, istilahnya batuk, pilek, radang, itu stok kita ada keterbatasan. Nah, itu saya kira kita dorong kepada pemerintah ke depan agar jauh-jauh hari mempersiapkan logistik untuk penyakit-penyakit yang musiman itu diperkuat lebih bagus lagi ya. Ya, persoalan kesehatan memang menjadi persyaratan utama bagi jemaah agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini tidak terganggu. Kita lihat juga ada temuan misalnya lansia yang memang akhirnya harus mengalami operasi jantung dan tidak bisa melaksanakan haji. Tapi ketika sudah sampai di sini kan kita tidak bisa pungkiri ya, namanya 200.000 sekian. Kemudian dari rumah lansia ketika sampai di Arab Saudi karena mungkin cuaca, kemudian capek, saya kira potensi untuk sakit itu ada. Namun demikian pemerintah maupun dalam hal ini adalah kalau memang tidak bisa dipaksakan tentu adalah ada badal hajinya kan. Untuk itu, legislator asal Dapil Jawa Tengah 5 ini menambahkan, ke depan persiapan di sektor kesehatan lebih ditingkatkan lagi, khususnya pelayanan kesehatan bagi jemaah yang sudah berusia lanjut. Itu bisa jadi bahan pertimbangan agar ke depan lagi berkomunikasi dengan cara diplomatik dengan pemerintah Arab Saudi agar pendamping haji kita itu diperbanyak lagi gitu ya. 1 dibanding 50 bukan kerepotan tapi cukup ekstra sehingga pendamping kita juga perlu istirahat sehingga kita bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan kita bersama. Menjamin penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah Indonesia yang nyaman dari sisi pelayanan tentu menjadi tanggung jawab seluruh pihak, para pemangku kebijakan di negeri ini. Perbaikan layanan ini tentu saja agar kualitas pelaksanaan ibadah haji di tahun berikutnya semakin meningkat. Harapan kami ini akan ada percepatan yang sangat luar biasa sehingga bisa menekan waiting list yang sampai puluhan tahun. Selain memantau sejumlah fasilitas kesehatan, tim pengawas DPR RI juga memantau sejumlah tempat pemondokan jemaah haji Indonesia, baik di Mekah maupun di Madinah. Sejauh pengamatan tim rumah parlemen di lokasi, layanan di pemondokan atau tempat penginapan terbilang cukup memadai. Satu kamar terdiri dari beberapa tempat tidur dengan ukuran disesuaikan dengan luas kamar, sehingga kondisi kamar tidak terlalu sesak. Ya, dengan kuota jemaah haji terbesar, persoalan penginapan juga menjadi elemen penting bagi jemaah haji dalam melaksanakan ibadah ini. Pasalnya, para jemaah haji akan berada di lokasi ibadah dalam waktu yang cukup panjang, sehingga kenyamanan fasilitas penginapan tentu perlu menjadi perhatian. Catatan lain yang ditemukan oleh tim UAS Haji DPR RI sejak awal penyelenggaraan haji adalah belum meratanya pemahaman penggunaan teknologi bagi para jemaah haji. Hal itu diungkap Endang Maria Astuti, anggota tim UAS Haji DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Sejauh ini adakah temuan kendala di lapangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023? Banyak sekali peserta haji para jamaah ini yang belum familiar dengan teknologi informasi terbaru. Di Arab Saudi saat ini menerapkan digital ya, pevisaan itu melalui biometri. Jangankan orang desa, banyak juga orang-orang yang sudah berpendidikan itu sulit juga untuk biometrik. Visa itu secara online itu agak kurang literasi digital ya. Ya ini juga perlu sosialisasi yang lebih masif gitu ya. Jika mengacu databox.co.id yang diolah dari berbagai sumber, Indonesia tercatat menempati urutan teratas jumlah kuota terbesar jemaah haji tahun ini, diikuti Pakistan, India, Bangladesh, Nigeria, dan sejumlah negara lain. Meski kuota jemaah haji yang diberikan tergolong besar, kondisi ini belum mampu mengatasi lamanya waktu daftar tunggu keberangkatan haji di tanah air. Endang menyebut Komisi 8 DPR RI terus mencari solusi untuk mengurai persoalan tahunan yang dihadapi saat mendekati pelaksanaan ibadah haji. Usulan kita kepada Kementerian Haji Arab Saudi ini sudah beberapa tahun yang lalu meminta agar supaya di Mina itu minta ditingkat
agar supaya lebih banyak. Sebab di tempat jamaroh, lempar jamarot itu sudah ditingkat. Jika ini bisa dilakukan, tentunya akan lebih banyak ya. Sementara kuota kita ini untuk ibadah haji ini memang tidak bisa sesuai dengan kemauan kita, karena itu seluruh dunia juga akan dibatasi dengan pembangunan yang memang belum selesai ya, 2030 besar harapan kami ini akan ada percepatan yang sangat luar biasa sehingga bisa menekan waiting list yang sampai puluhan tahun. Menurut Endang, pola pendaftaran melalui mekanisme dana talangan juga disebut menjadi pemicu mengapa daftar tunggu haji di Indonesia menjadi begitu lama. Yang menyebabkan akhirnya meledak karena dana talangan. Harusnya membayar 25 juta, mereka baru punya duit misalnya 10 juta. Saya daftar haji 10 juta, bisa nggak? Ini dapat porsi dulu, nanti dicicil. Nah, ini dana talangan yang seperti inilah yang membuat masyarakat berbondong-bondong yang mengakibatkan akhirnya daftar tunggu ini menjadi meledak. Seandainya mungkin sedikit aja kemarin 25 juta, besok kita naikkan 35 juta, tidak ada dana talangan. Ini secara otomatis hanya mereka yang mampu saja, misalnya yang tadinya 100 orang sehari mendaftar bisa agak ditekan. Bukan kita tidak suka, kita suka, hanya saja jangan sampai mengakibatkan antrian yang sedemikian rupa, akhirnya mereka kecewa. DPR RI melalui sejumlah kebijakan yang dikeluarkan berharap agar persoalan ini dapat segera menemukan solusi terbaik agar pelaksanaan haji di tahun yang akan datang dapat terselenggara dengan baik. Nah, kita berharap dari Komisi 8 itu kan jangan sampai jamaah haji melaksanakan ibadah haji itu masih sekian tahun, 77 tahun Indonesia merdeka, tetapi caranya masih menggunakan cara-cara lama, yaitu jamaah yang berangkat masih menggunakan uang jamaah yang belum berangkat. Nah, kita akan mencari solusi mengurai itu ke depan, tapi mungkin setelah pulang dari haji. Melalui kunjungan tim pengawas DPR RI ke sejumlah tempat, baik di Madinah maupun Mekah, DPR RI dapat melihat dari dekat persoalan apa saja yang dialami para jemaah haji, baik dari sisi penyelenggaraan maupun pelaksanaan. Dan catatan penting, temuan tim pengawas haji dapat segera ditindaklanjuti agar kualitas pelaksanaan haji di tahun berikutnya akan semakin optimal. Rumah Parlemen akan kembali di episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh